Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Bapak Hilman Mutakin ST. Perkenalkan, nama saya Ropi Algani. Saya akan mempresentasikan tentang tugas ataupun makalah yang sudah dibuat dan dibuatkan PowerPoint-nya yang berjudul Etika dan Teknologi, Tantangan dan Solusi di Era Digital. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian teknologi, hubungan etika dan teknologi, konsep kewarganegaraan digital dan hak serta kewajiban yang dimilikinya, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk latar belakang, perkembangan teknologi telah mengalami lompatan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh inovasi di berbagai bidang seperti komputasi, komunikasi, kecerdasan buatan atau AI, dan internet. Nah, transformasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, baik dari segi personal, sosial, maupun profesional. Nah, untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana etika berhubungan dengan teknologi. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah dampak negatif teknologi. Nah, untuk tujuannya yaitu menganalisis hubungan antara etika dan teknologi, termasuk bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi modern, serta tantangan yang muncul dalam menjaga integritas moral di era digital. Nah, untuk pengertian teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam kehidupan manusia. Teknologi juga mencakup berbagai inovasi dan perangkat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah di berbagai bidang, seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan industri. Nah, perkembangan teknologi juga dari masa ke masa, ada era primitif, era revolusi agraria, era revolusi industri abad ke-18 dan 19, era revolusi informasi abad ke-20, era digital dan kecerdasan buatan abad ke-21, dan yang terakhir ada era masa depan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hubungan etika dan teknologi. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral yang menjadi pedoman untuk menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Nah, secara umum, etika berkaitan dengan norma, prinsip, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika memiliki kaitan erat dengan tindakan manusia karena tindakan manusia sering melibatkan keputusan yang dapat berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, makanya etika itu dibagi menjadi 3. Ada moralitas pribadi, yaitu etika membantu individu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Dan yang kedua, hubungan sosial. Etika membentuk dasar untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat, seperti menghormati hak orang lain atau menjalankan tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir, tanggung jawab global. Dalam konteks modern, etika juga mencakup isu-isu global seperti keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan digital. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep kewargaan digital dan hak serta kewajiban yang dimilikinya. Kewargaan digital atau digital citizenship adalah konsep yang merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital dan internet secara bertanggung jawab, etis, dan efektif.
Sebagai warga digital, individu memiliki sejumlah hak yang harus dihormati. Antara lain ada 4. Hak atas privasi. Hak atas privasi ini dimaksud kita harus mempunyai privasi gitu. Baik itu dalam data maupun dalam hal apapun juga. Hak atas akses informasi juga, kita harus mempunyai hak atas akses informasi, karena kita sebagai warga negara harus mengetahui apa yang dilakukan pemangku kebijakan tertentu seperti kepemerintahan gitu. Hak untuk aman juga kita harus mempunyai. Karena apa? Karena ini menyangkut dengan data-data kita dalam berinteraksi ataupun siklus-siklus dalam teknologi gitu. Harus mempunyai hak untuk aman. Makanya ada undang-undang tentang UU IT gitu. Nah, untuk terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu etika memainkan peran penting dalam penggunaan dan pengembangan teknologi, bertindak sebagai pedoman moral untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Nah, untuk sarannya yaitu masyarakat perlu diberikan edukasi tentang menggunakan teknologi secara bijak, termasuk pemahaman mengenai privasi, keamanan, dan dampak sosial dari teknologi. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.